juga kemudian mengadakan program peningkatan kualitas lingkungan, dan juga kerjasama mungkin dengan WHO ya. Nah ini yang penganggurannya kalau kita klasterkan nomor satu ini termasuk yang penganggurannya tuh paling tinggi gitu. Nah terus yang kedua ini itu klaster kedua ini terdiri dari Maluku, DKI, NAD dan juga Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat datanya di sini, ya Maluku, mana Maluku, DKI, ya kan, terus kemudian Aceh, ya. Ini itu termasuk yang IPM-nya tinggi, tapi juga tingkat penganggurannya juga tinggi gitu. Kalau kita lihat Maluku, IPM-nya sudah 71%, tapi penganggurannya ya tinggi juga gitu. Sama dengan DKI, apalagi DKI, NAD juga Sulawesi Selatan. Nah, ya itu termasuk yang tinggi juga, padahal IPM-nya itu sudah tinggi. Nah ini pemerintah nih untuk kasus untuk klaster kedua ini tuh perlu penanganan khusus karena ya IPM-nya udah tinggi, pembangunan manusianya sudah tinggi, tapi juga penganggurannya tinggi. Kalau yang tadi klaster satu itu IPM-nya agak nggak tinggi-tinggi banget, tapi penganggurannya tinggi. Kalau yang ini tuh IPM-nya sudah tinggi, penganggurannya juga tinggi. Nah, jadi itu pemerintah seharusnya untuk provinsi-provinsi di klaster kedua ini tuh bisa membantu masyarakat dengan melakukan program seperti program-program padat karya, Tuh, dan juga karena mereka itu kebanyakan parasnya. warganya ya warga di provinsi tersebut itu Pintu, merupakan orang yang pintar, ya dilakukanlah program Lupa. pelajaran antar negara, atau kalau perlu ya dilakukan menjadi TKI yang profesional seperti itu, karena kan mereka IPM-nya tinggi. Nah, tapi tingkat pengangguran tinggi. Hal ini mungkin disebabkan juga karena mungkin persaingan di provinsi tersebut itu tinggi. Sebagai contoh kan di DKI ya, DKI itu kan padat, orangnya banyak, dan pasti juga banyak orang-orang yang kuliah di luar DKI ya, kayak di Jawa gitu kan, pasti pada nyari kerja DKI, dan ini menyebabkan orang-orang yang berpendidikan nganggur juga gitu. Kenapa pemerintah mungkin bisa melakukan tadi ya, mengirimkan tenaga kerja terdidik menjadi TKI yang profesional di luar negeri gitu. Jadi kita bisa simpulkan klaster ke satu itu IPM-nya nggak tinggi-tinggi banget, tapi penganggurannya tinggi. Nah, IPM yang nomor 2 IPM tinggi, pengangguran tinggi. Nah, kalau yang nomor 3 ini pengangguran Mau rendah, kemana toh? ya, tapi IPM-nya itu nggak tinggi gitu. Ya mungkin kayak NTT, Kalbar, Sulawesi Tengah dan juga Jawa Timur. Ya pengangguran rendah, tapi IPM-nya nggak tinggi seperti itu. Lah kok punya Hal saya ini yang di mungkin bawah? disebabkan karena di provinsi ini nggak banyak sekolah-sekolah yang bagus, Siapa aja sehingga yang pindah menyebabkan toh? indeks pembangunan manusianya itu nggak tinggi. Nah, kenapa penganggurannya rendah ya? Di provinsi-provinsi Siapa? ini kan sedikit orangnya, kebanyakan orang-orang Diajarin itu apa? pada SEO. migrasi seperti itu. Ya, jadi pemerintah mungkin harus membuat tuh sekolah-sekolah yang bermutu di sana di provinsi-provinsi tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu provinsi nomor 4 yaitu Jogja dan Bengkulu Itu dalam hal ini. Nah, diajarin ini SEO tak? termasuk yang provinsi yang Sama siapa bagus aja? karena IPM-nya tinggi tapi penganggurannya juga Apa? rendah. Nah, provinsi yang di klaster nomor 4 Itu itu Arul bisa dijadikan belajarin SEO contoh sama siapa? untuk provinsi-provinsi yang lainnya. Sebagai contoh ya, buat contoh buat Ngajarin siapa? gubernur-gubernurnya untuk memperbaiki provinsi yang dipimpin seperti itu, Pak. Karena di klaster keempat SMK ini IB. ya cukup bagus. Arul yang ngajarin. Di Jogja dan juga Bengkulu kalau kita lihat datanya IPM-nya itu kan tinggi-tinggi Jogja. Kemudian juga Bengkulu rendah banget, IPM-nya tinggi, IB penganggurannya ada juga di sini rendah. tak anak IB. Jadi bisa dijadikan IB. contoh seperti itu. Oke, baik. Itu Pak dari saya, Pak. Oke, baik. Kalau untuk Terima kasih. ya, oke, sudah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Panji. Ya. Coba sebelum saya menyampaikan beberapa hal dari peserta yang lain, apakah ada komentar ini sudah bagus, sudah bisa menghasilkan kluster, kemudian sudah diidentifikasi juga jenis keputusan apa yang perlu diambil oleh pihak terkait dalam hal ini tadi pemerintah ditujukan oleh Mas Panji. Silakan ada komentar atau pertanyaan dari yang lain sehingga nanti Mas Panji bisa menanyakan belum saya menyampaikan beberapa hal. Izin Pak, Silakan. saya Diki. Oke, silakan. Pak Diki. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak terkait clustering, Mbak ya. Oke. Di antaranya yang pertama itu masalah cluster gitu. Bagaimana caranya ini masalah cluster ini, apakah semakin banyak cluster semakin baik gitu Pak hasilnya, atau memang nanti cukup 2, 3 karena bervariasi yang saya temukan gitu Pak, mengenai clustering ini ada yang 2, 3, 4 yang dijelaskan Mas Panji ini. Nah, nantinya Ya. nanti apakah ya semakin banyak semakin baik, dan mengenai iterasi Tong, Pak. ditutup sih, Iterasi Tong. itu Oke. apakah ada batasnya atau memang terus dilakukan ketika posisi clustering itu masih berubah-ubah gitu Pak. Itu Oke. saja Pak.
Baik, silakan Mas Panji dari pengalaman Mas Panji. Terima kasih Oke, Mas. kalau baik, baik, saya izin jawab Mas Diki. Jadi kalau untuk pengalaman saya ini selama saya bikin coding ini, pertama jawaban saya yang iterasi ya. Iterasi itu saya nggak dibatasi, nggak ada batasannya. Pokoknya batasannya itu kalau di dalam bahasa pemrograman saya itu ya selama misalnya iterasi keempat ya, percobaan perhitungan keempat, dia bakalan nge-compare antara yang terakhir dengan yang sebelum. Oh, kalau misalkan hasilnya nggak berubah ya dia stop gitu aja. Loopingnya di stop. Jika kondisi sudah sama, stop looping gitu. Jadi nggak ada batasan gitu. Dan kemudian untuk centroid atau dalam ini itu jumlah cluster ini kenapa saya jadikan 4, karena waktu saya jadikan 3 cluster itu tuh saya bikin kesimpulannya tuh rumit gitu, nggak cocok gitu, karena saya tuh pengen melihat provinsi-provinsi ya, dalam hal ini dataset saya ya, provinsi mana saja yang penganggurannya tinggi, terus IPM-nya tinggi, terus kemudian penganggurannya rendah, IPM-nya rendah, dan juga IPM-nya tinggi, penganggurannya tinggi, seperti itu Pak. Jadi saya buat 4 cluster untuk mempermudah saya dalam mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi kalau misalkan Mas Diki nanya semakin banyak cluster apakah semakin bagus, ya jawabannya tentu bisa iya bisa tidak, karena tergantung kesimpulan apa yang ingin kita dapatkan seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan makin banyak cluster tentu saja semakin banyak kesimpulannya seperti itu. Kita mau bagi jadi berapa cluster nih berdasarkan data kesimpulan ini. Jadi penentuan cluster itu berdasarkan pengalaman saya sih ya, saya ingin membuat kesimpulan seperti apa baru saya bagi-bagi jadi cluster seperti itu. Jadi semoga menjawab. Oke, baik, terima kasih Mas Panji. Ada yang mengganjal Mas Diki itu keren ininya. Beberapa pertanyaan apa yang kedua itu langsung selesai. Itu jawabannya demikian. Ya. Jadi tidak dibatasi. Iterasi itu akan berhenti kalau jumlah iterasinya itu sudah tidak berubah lagi jumlah anggota klasternya begitu ya, Ya. Mas. Berarti Yang itu Pak ya, Silakan. sedikit tambahan Pak. Ya. Untuk cluster Pak ya, untuk cluster berarti dia itu berhenti iterasinya jika anggota-anggota clusternya posisinya Tidak sudah berubah. sesuai begitu mungkin Pak. Betul, tidak berubah Tidak lagi. berubah. Berubah lagi. Berubah dari Oh iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Panji. ya. Terima kasih Mas Panji. Yang kedua, nah itu penting gitu ya. Kita di S2 itu tidak dibahas semua teorinya, tapi pengembangan atau logic yang seperti Mas Panji sampaikan itu penting untuk dibaca. Misalnya, apakah klasternya itu semakin banyak semakin bagus? Apakah semakin sedikit semakin bagus? Jawabannya itu ya tentatif seperti Mas Panji sampaikan. Belum tentu klasternya banyak, hasilnya bagus. Belum tentu juga klasternya sedikit, hasilnya jelek, belum tentu. Apa yang harus menentukan? Kalau di dalam sebuah pengambilan keputusan, maka sebenarnya sekarang kan para pengambil keputusan atau DM, decision maker itu, dia mesti punya preferensi. Preferensi itu berarti dia punya ini dulu, punya sebuah katakanlah harapan dulu atau hipotesa dulu. Saya itu maunya begini gitu. Nah, preferensi dia itu harus dibantu gitu kan. Jadi misalnya Mas Panji menyampaikan saya itu ya dari data set ini gitu ya, nanti kesimpulan yang saya harapkan itu misalnya 4, belum tentu benar, tapi itu preferensi namanya gitu kan. Nah, kalau Mas Panji menyampaikan hal itu, maka jenis dari Kamin clustering yang digunakan atau diterapkan Mas Panji itu adalah supervised learning. Jadi ada supervisi dulu, kita tetapin 4. Harapannya demikian. Tahapan-tahapan dan penjelasan yang Mas Panji sampaikan sudah sangat betul gitu kan. Tantangan kita di lapangan apalagi saat ini ya, masih beberapa yang para decision maker itu tidak punya preferensi bagus seperti yang Mas Panji sampaikan. Siapa yang membantu itu? Ya kita, knowledge engineer. Kalau di kementerian ya itu biasanya staf ahli itu. Atau kalau misalnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Nadiem bilangin saya punya tim bayangan, salah ngomong dia kan. Tim bayangan itu maksudnya ada staf ahli yang codingnya jago, yang logikanya bagus, yang analisanya bagus, dan itu pakai aplikasi semua begitu. Tapi dia punya preferensi, si Nadiem punya preferensi. Kita mau cluster nih, mau kita kelompok-kelompokin data tentang EPM dan pengangguran. Kira-kira kita mau kelompokkan nanti jadi 4. Nah, kira-kira kita jadi 4 itu yang tadi Mas Panji bilangin ya, saya nanti mau hasilnya itu 4. Belum tentu hasilnya 4, tapi kebetulan ini hasilnya 4 gitu loh. Jadi itu yang perlu. Kalau misalnya kita serahkan kepada mesin gitu ya, berarti saya lupa Mas Panji atau yang lain sudah coba belum yang tidak menentukan
jumlah klaster dari awal? Belum ada ya? Saya belum coba Pak. Saya Belum coba, nentuin nggak apa-apa Mas Andi, nggak apa-apa. Nah, Iya. intinya demikian gitu ya. Jadi dari pertanyaan yang disampaikan Mas Diki kemudian sudah dijawab dengan sangat baik oleh Mas Pandi. Jadi misalnya saya konfirmasi ulang Mas Pandi. Iterasinya berapa? 4 ya Mas Pandi ya. Kebetulan angkanya bagus-bagus ini. Iterasi 4 klaster 4. Sebelumnya Ya. tuh saya nyobanya 3 Pak, sesuai dengan teori Pak Henry gitu ya. Terus Minggu lalu dijabarkan, tapi saya kebingungan gitu buat mengambil kesimpulannya. Kok nih Ya, kalau ketiga tuh kayaknya nggak cocok gitu. ya. Bingungan saya ngambil. Akhirnya saya pecah lagi. Jadi ya ini kesimpulan saya. Ya. Nah, kemudian oke, itu nggak masalah. Itu nanti namanya selain gitu ya. Tren itu bagi coba terus nanti kita tahu ahli bagaimana menetapkan oh ini dan yang pas ini oh ya dan seterusnya. Nah, yang dari presentasi Mas Panti yang saya catat klaster pertama itu sudah ada mengapa itu terjadi itu penting. Jadi kalau S2 itu menganalisa apa hasilnya itu sudah tahu gitu. Hasilnya itu klaster 1. Nah, mengapa itu terjadi? Nah, itu yang tadi disampaikan. Misalnya itu terjadi karena EPM-nya berat, kemudian Oh ya, biasa nggak dibuka ya. Iya. Beli kartu beli ini lah. Oke, thank you. Kemudian klaster yang kedua itu artinya apa? Kemudian jenis putusan yang bisa diambil itu apa? Sudah dijelaskan juga dengan bagus gitu kan. Kemudian nah yang nomor 3 itu penjelasan Mas Pandi sudah benar tapi nggak ditulis di sini Mas. Ya. Jenis keputusannya. Maksudnya Menjadi gimana Pak? jenis keputusan. Kalau tadi kan kalau nomor 1 nomor 2 kan penjelasan dan tulisan itu kan ada tuh. Jenis keputusan yang direkomendasikan gitu. Misalnya nomor 1. Oh, ini Pak membangun sekolah yang bermutu Pak untuk nomor 3. Ya, nanti dituliskan di sini ya, di sini nih. Di nomor 3. Tapi penjelasannya udah benar gitu kan. Kemudian nomor 4 juga. Nah, poinnya adalah bahwa Tutup lagi toh. menegaskan kalau seorang pemimpin apakah itu misalnya di tingkat kabupaten, misalnya kemudian kota, provinsi, bahkan kementerian, pemimpin apapun bagi organisasi, kalau di organisasi kan tentu di level yang mengambil keputusan itu adalah middle dan top. Nah, hasil clustering yang dilakukan oleh Mas Panji kalau tadi bagus menegaskan bahwa kalau mau mengambil keputusan itu harus didukung oleh hasil analisis terhadap data yang ada supaya tidak ngawur gitu kan. Nah, misalnya dalam hal ini kalau misalnya Bapak Ibu gitu ya, bukan yang Mas Panji bisa menjawab nanti punya misalnya katakanlah sebuah grant, katakanlah mungkin ada Asian Bank, Bank ASEAN gitu kan, atau World Bank atau Bank Dunia gitu kan, atau WHO begitu kan, atau kalau pendidikan apa ya, UNICEF gitu kan, pendidikan ya UNICEF gitu. Artinya sebuah grant itu diberikan kepada misalnya sebuah negara. Biasanya kalau level dunia dia akan cluster negara. Tapi kalau level Indonesia gitu ya, atau level APBN dia itu ya tentu provinsi. Nah, kira-kira kalau Anda punya grant, maka prioritas pembangunan Anda itu di cluster yang berapa? Ya kan, siapa yang bisa menjawab dan alasannya? Kenapa diulangi Pak? Karena saya punya bank. Ya punya grant gitu di bank. Bisa jadi Anda itu di katakanlah ya bisa bank di lingkungan ASEAN, bisa misalnya Asia, bisa misalnya World Bank gitu, atau organisasi internasional seperti pendidikan, atau kesehatan. Nah, kira-kira Anda mau merekomendasikan mengambil keputusan di bagian mana? Bisa bagian 2, 1, 3, 4, atau semua ya. Tapi yang penting adalah alasannya dan tujuannya.
kan sudah dianalisis nih, akhirnya seperti yang ada di layar. Kira-kira kalau Oke. Mas Panji mau pilih yang mana dan apa alasannya? Oh, kalau saya sih lebih ke tingkat pengangguran, Pak. Kalau misalkan dalam hal ini, Berarti misalkan dalam yang mana? Yang mengurangi tingkat pengangguran itu yang nomor 2 kalau saya. oke, coba silakan. Nah, berarti oke. Ya, jadi kenapa saya milih yang nomor 2? Karena pengangguran itu sumber dari segala macam masalah, Pak. Masalah yang lainnya, kayak misalkan kejahatan-kejahatan gitu ya, dibandingkan Ya. dengan IPM seperti itu. Karena kan di provinsi-provinsi tersebut, walaupun mereka itu pintar-pintar, tapi banyak yang nganggur gitu ya. Dan orang yang nganggur itu biasanya dekat dengan kejahatan, apalagi orang-orang itu tuh pintar-pintar gitu, orang-orang berpendidikan. Daripada saya membantu di bidang pendidikan di provinsi yang nomor 2 contohnya ya, di negara contohnya, di negara nomor 2 yang mana pendidikan itu sudah bagus tapi banyak pengangguran, lebih baik saya mengalihkan dana tersebut buat orang-orang yang menganggur ya, bisa dengan melakukan pelatihan tadi pada karya seperti itu, atau mengirim mereka jadi TKI, tenaga kerja profesional di negara lain. Karena pengangguran itu tuh menurut saya akar dari segala macam sumber kejahatan, karena orang nganggur pasti ada aja, apalagi mereka terdidik seperti itu ya. Oke, ya baik, terima kasih Mas Panji. Nah, ya keputusan yang diambil oleh Mas Panji itulah yang harus dilakukan. Intinya begini, bukan berarti harus keputusan yang Mas Panji enggak, tapi reasoningnya itu, alasannya itu. Jadi kalau misalnya seorang DM atau beberapa DM itu adalah decision maker, ketika mau mengambil keputusan, landasan itu harus ada dulu data hukumnya, hasil analisisnya. Yang paling bagus seperti yang hari ini diputuskan Mas Panji, berarti apa? Ada ilmunya hal itu, ada polanya. Ini misalnya di daerah Maluku, DKI, nanti dari Gimana Mas? silakan untuk misalnya aturan-aturan. Sampai sore. Nah, itu yang disebut dengan bagaimana seharusnya Cuman segini decision maker Mas. pada berbagai level itu Pas malam minggu aja saya sampai jam 9 malam memastikan kan ditumpuk semua. dia itu sudah tahu tapi dia paham betul kenapa alasannya apa dia mengambil keputusan tersebut, skala prioritas yang ingin dia sampaikan apa itu yang Enggak, kalau saya enggak perwakilan aja, cuman kan perwakilan Mas. Saya kuliah. Kuliah. Beda. Bagus nih Mas kameranya nih. Peningnya. kenapa dipilih karena itu sumber daya terbatas, Enggak saya liatin. uang, sumber daya manusia begitu. Kita enggak semua yang cepat-cepat ditanggulangi bisa, karena kalau cepat-cepatnya ya tidak ada skala prioritas. Sementara kalau yang dengan kita harus memilih dari alternatif yang ada. Oke, itu satu dari Mas Panji. Terima kasih Mas Panji. Ada lagi yang mau menyampaikan, mau pilih yang mana? Kecuali yang nomor 2, karena yang nomor 2 sudah dijelaskan Mas Panji lengkap dengan alasannya. Silakan. Nomor 4 Pak, yang paling nyaman Pak. Nomor 4, Mas Diki, silakan Mas Diki. Ya, karena meningkat indeks sumber daya manusianya dan juga penganggurannya berkurang dan sangat kecil. Jadi kalau mau mengadakan misalkan apa investasi di daerah tersebut, ya jelas mungkin sangat menguntungkan kan Pak, karena ya sumber daya manusianya tinggi juga dan juga penganggurannya juga kecil. Daya saingnya mungkin akan pesat Pak, gitu Pak. Baik. Oke, ya. Jadi apa intinya apa artinya apa di sini juga apa udah menjadi sebuah apa ya istilahnya sebuah jadi scan gitu ya. Scan itu berarti bukan satu bidang. Kalau tadi Mas Panji misalnya, karena memang saya trigger kalau misalnya Anda itu adalah punya uang apakah itu dari WHO, dari UNICEF, dari Bank Indonesia atau Bank Asia. Coba sih laptopnya mana? Bisa nggak lagi dicas terus sama orang aku? Menyatakan yang kedua, alasannya. Maka
bantu apa gitu, tapi ya lebih cenderung kepada investasi. Itulah namanya emergen, walaupun misalnya dalam hal ini ya ada tentang UPM sama tingkat pengangguran, berarti hasil dari analisis terhadap dataset yang terdiri dari variabel UPM dan pengangguran, ternyata dari hasil diskusi ini bagi dua, bisa diambil keputusannya itu atau bisa membantu pengambil keputusan pertama di bidang misalnya tadi pengentasan pengangguran itu Mas Badi misalnya. Yang kedua itu Mas Diki menyampaikan di bidang untuk di daerah mana kalau mau melakukan investasi. Nah, itulah sebenarnya yang ini adalah sebuah apa ya, katakanlah sebuah mungkin penegasan baru gitu kan. Beberapa paper yang saya baca itu cukup menarik. Biasanya dari paper itu sudah menjelaskan bahwa saya punya dataset sekian banyak, kemudian saya akan analisis untuk keperluan mengambil keputusan di bidang ini gitu kan. Kalau hari ini ternyata di diskusi kita bisa diketahui saya punya sebuah dataset, kemudian di analisis menggunakan algoritma kami, beberapa jenis keputusan bisa diambil gitu kan. Yang masih disampaikan ya saya mau investasi, kalau begitu dari hasil clustering ini saya investasi di paling bagus di cluster yang keempat paling aman, DM-nya cukup bagus, penganggurannya sedikit. Kalau pengangguran sedikit berarti itu apa ya, coba ada yang men-challenge nggak? Berarti dia ini aman, udah benar banget gitu kan. Nggak banyak kejahatan. Ya, kejahatannya nggak ada gitu kan. Kemudian orangnya juga nggak bisa gampang-gampang diinvestasi gitu kan. Tapi bagaimana misalnya dengan hal yang lain? Tapi at least ya dari alasan ringkas masih tidak ada nggak yang men-challenge? Tapi kalau sebuah pengambilan keputusan di tingkat manajemen memang sebuah beberapa yang ke manajemen dia udah punya preferensi, kita mau bantu. Tapi pada saat rapat di board ya, board itu berarti ada dewan direktur itu beberapa orang ya, tetap ada yang jalan. Ada nggak yang menjalan? Bisa nomor 2, bisa nomor 3. Misalnya kalau nomor 4 nomor 4 yang jalan ya. Daerah itu aman. Kemudian ya yang tadi juga tersedia. Sangat-sangat relate kalau investasi di daerah itu. Tapi misalnya kalau dia ingin ditawarkan oleh seorang investasi, bagaimana dengan tenaga kerjanya? Apakah dia itu lebih mahal atau enggak, gitu kan? Nah itu hal yang lain. Artinya apa? Ketika mau menetapkan daerah mana yang mau investasi di daerah investasi yang tepat, bisa jadi sebenarnya algoritma kami nggak terlalu cocok, bisa jadi, gitu kan? Jadi nah bagaimana bisa menyimpulkan atau bisa menggunakan sebuah algoritma, sebuah metode tertentu untuk menganalisis dataset yang khusus supaya hasilnya itu tidak misleading atau tidak multitafsir, itu biasanya akan kita dapatkan keterampilan ketika kita banyak mencoba. Seperti ini. Nomor 4 nih, kalau kita investasi aman memang di situ. Tapi bagaimana dengan apa? Dengan apa ya? Gajinya atau dana operasionalnya. Dengan wilayah geografis itu kan Jogja kan jauh kan dari Ya. ibu kota. Ya, betul ya. Jadi kalau kan yang disampaikan Mas Diki benar, saya ingin menyampaikan salah gitu ya. Saya ulang. Bukan pendapat Mas Diki salah, tapi itu men-challenge bahwa bisa jadi kalau mau menetapkan daerah mana yang lebih cocok untuk investasi, variabel FPM dan tingkat pengangguran itu tidak cocok, tidak relate. Mengapa gitu? Karena dia ketemunya begini. Nah, jadi tapi kalau misalnya di sini mengambil keputusan itu tentang bagaimana kita programnya FPM, tingkat pengangguran gitu ya. Nah, itu pesan ininya, pesan apanya? Pesan moralnya gitu kan. Tapi jawaban Mas Diki itu ya exactly benar 100% dalam perspektif studi kasus ini gitu ya. Karena studi kasus ini variabelnya itu FPM dan tingkat pengangguran. Sementara perspektifnya Mas Diki menyampaikan saya mau investasi nih. Kalau begitu saya menentukan di cluster yang keempat. Oke, bisa diambil beberapa inti dari penjelasan saya Mas.
kalau siap. bisa ya Mas Diki ya. Ya, Jadi Pak. pada kasus ini yang disampaikan oleh Mas Diki itu benar, yang jawaban itu benar. Alasannya pun benar. Di bagian yang lain kalau kita mau berdiskusi kayak encourage lagi lebih dalam, seperti kita sampaikan tadi, gitu kan. Jadi variabelnya mesti ditambah dan seterusnya. Oke. Kemudian ada lagi satu lagi, silakan. Sebelum ke yang presentasi yang lain. Sedikit lagi Pak, boleh Pak? Boleh, silakan, silakan. Untuk menentukan jarak terdekat ya Pak. Untuk menentukan klaster 1, 2, 3, dan 4, berarti kita melihat jarak terdekatnya dari yang terkecil, berarti 1 masuknya, kemudian sampai seterusnya yang terbesar ke klaster keempat. Apakah begitu Pak? Apa boleh nggak kalau misalnya yang terkecil ke klaster 4 secara rule-nya Pak? Ya, silakan. Mas Pandi. Ya. Nah, jadi gini, Detailnya sudah ada. Ya, ya, silakan. jadi gini Mas Diki, kalau dari logik pemrogramannya ya itu tinggal menentukan saja, dicari nilai min-nya gitu. Kalau dari Excel itu sama dengan min nilai terkecil dari 4 klaster ini. Nah, dalam hal ini kan klaster terkecil itu nomor 2, jadi 2. Itu dari sini klaster kecil nomor 4 seperti itu Mas Diki, terus saja. Nah, habis itu kita klasifikasikan mana-mana aja yang klasternya sama gitu, kayak 2 ini provinsinya Mas aja, seperti itu melihat seperti itu. Ya, makasih Mas Pandi. Jadi lihat dari nilai kecil dimasukin gitu. Ya, jadi terima kasih Mas Pandi. Itu yang disampaikan Mas Diki sudah benar. Misalnya Mas Diki gini, kalau kita analogikan ini, saya nggak pikir bapak terusnya belum disiapin di CDD. Misalnya kita punya sebuah titik pusat. Jadi klaster 1 itu punya titik pusatnya, ada titik pusatnya, gitu kan. Kemudian klaster 2 itu ada titik pusatnya juga. Klaster 3 itu ada titik pusatnya juga. Kemudian klaster 4 itu ada titik pusatnya. Yang Mas Panji jelaskan tadi benar. Sehingga kita hitung jarak antara data pertama dengan titik pusatnya itu berapa. Ketika jaraknya itu paling dekat dengan titik pusat sebuah klaster, maka dia akan menjadi anggota klaster tersebut. Contohnya, kita sudah hitung semua jarak data pertama ini, berarti jarak data pertama berarti Sumatera Selatan ke pusat klaster pertama 6,08. Jarak datanya ke pusat klaster kedua 2,12 dan seterusnya sampai ke pusat dan klaster yang keempat jarak itu 2,9. Mengapa dia masuk ke klaster 2? Karena jarak datanya itu paling kecil, paling dekat. Nah, karena algoritmanya ini sudah ditetapkan sedemikian rupa, kita masuk ke coding, ya tinggal dia menghitung nanti secara otomatis. Jadi dia akan menghitung secara otomatis, jadi bukan kita yang menghitung. Algoritmanya itu, teori dari Cumming clustering itu yang menghitung. Nah, dari hitungan jarak itulah dia akan tetapkan jarak yang mana yang paling dekat atau yang paling kecil. Nah, di teorinya juga dinyatakan mengapa dia itu akan berkelompok atau menjadi anggota pada suatu cluster yang jaraknya paling dekat. Kalau jarak antara data satu dengan cluster yang kedua paling dekat, itu artinya dia itu paling mirip. Mari kita uji sekarang ini. Cluster 2 73,42 sama 5,7. Itu agak mirip dengan nih, dengan AC 72,16. Kan dekat tuh. 73,42. Ya. Dekat. Ya. Kemudian yang ini 5,77 berarti itu dekat 6. Yang ini AC-nya kan 7,43. Berarti nggak sampai 2. Satu koma. Itu jadi dia teori dari algoritma kami. Kenapa misalnya burung misalnya di perusahaan itu makan bareng ayam gitu kan? Karena dia itu sama-sama punya sayap, sama-sama bisa terbang, sama-sama pemakan biji-bijian gitu kan. Maka suatu ketika akan ada burung yang makan bareng ayam, burung darah mungkin makan sama ayam. Gitu kan. Tapi ya anjing nggak jarang makan bareng ayam misalnya gitu. Jadi kalau dalam
abu-abu gitu. Ya. Itu masih cari-cari apakah bisa atau enggak gitu. Terus kalau bisa, bagaimana caranya itu? Belum paham. Oke, itu menarik itu pertanyaan yang kritikal dari Mas Panji. Gitu kan. Jawaban cepatnya Mas Panji bisa digabung, tapi nah itu yang tadi itu kasus mana yang membutuhkan bahwa ini pada proses tertentu, nah itu bisa jadi tesis Mas Panji itu. Ada yang kedua di sini. Ketika itu udah misalnya Mas Panji punya sebuah dataset. Kemudian dataset ini ya tentu perlu preferensi, berarti perlu pemahaman konsep dasar yang cukup memadai misalnya. Kayaknya kalau saya clustering ini nggak bagus hasilnya, atau hasilnya itu punya kelemahan. Kalau begitu, karena dia ini ada angka, tapi ada juga deskriptif gitu kan, kayaknya saya mesti gunakan pada tahap pertama, misalnya katakanlah dengan dengan fuzzy dulu gitu, karena dia itu ada rendah, ada tinggi, ada sedang. Kemudian dari situ nanti saya namanya preprocessing. Preprocessing itu biasanya translate, transform. Yang rendah, tinggi, sedang itu dijadiin angka. 3, 2, 1 gitu. Baru digabungin ke kamin. Bisa. Dan itu bisa menjadi sebuah tesis. Misalnya apa yang ini? Misalnya harga tuh, misalnya. Harga kan udah bilang mahal gitu. Ada yang ditulis gitu kan. Mahal saya itu mohon maaf mungkin agak berbeda dengan mahal salah satu teman-teman gitu kan, misalnya gitu kan. Sama Mas Panji misalnya mahal, bisa belum tentu sama dengan mahalnya Mas Diki kan gitu. Nah, jadi itu menarik sehingga sangat bisa. Bagaimana caranya? Ya caranya biasanya secara umum kita mesti tetapkan dulu. Data ini kita olah dulu menggunakan misalnya Fuzzy. Sehingga ada yang langsung saya jawab kalau cepat itu Mas Panji, ada Fuzzy Kamin. Sudah banyak papernya. Berarti Jadi, langkahnya Kamis dulu atau Fazli dulu, Pak? Fazli seperti dulu. saya sampaikan tadi, biasanya lihat kasus. Umumnya dia itu fazinya itu ya dia transform dulu menjadi angka-angka baru dikaminkan. Maka dia sebut fazi kamin. Di kasus-kasus tertentu di jurnal-jurnal yang lain bisa sebaliknya, dia kaminin dulu hasilnya bagaimana baru difazi kayak gini nih. Misalnya tadi kan Mas Panji terjemahkan Papua Barat dan Banten itu EPM-nya mana? Bagus gitu ya. Nah, itu kan udah pasti itu bagus tuh. Udah pasti itu bagus itu gitu kan. Kemudian apalagi tadi? Oke, ini berarti ini udah bagus hasilnya. Karena Mas Panji menerjemahkan dari hasil Kamin. Kalau EPM-nya itu 7 ke atas itu bagus. Berarti udah masuk ke Pazi itu. Ini berarti kalau kasus ini dia itu dikaminkan dulu baru dipazikan. Ya, jadi lihat di ini ya. Oke, saya kira itu ini kita mesti break dulu gitu kan. Saya mesti hubungin lagi ini karena ini saya pakai yang free, yang berbayar itu saya belum dapat hostnya. Jadi sorry kita break dulu 5 menit ya. Semuanya Pak. Oke, thank you, Pak. Ya, Pak Budi gimana Pak Budi? Nanya nih Pak Pandi nih.